Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas materi tentang pasar monopolistik, yang dimana ini masih dalam lingkup ekonomi mikro ya. Nah, pasar monopolistik ini diartikan sebagai pasar yang terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak, ya, diferensiasi produk. Nah, pasar ini banyak dijumpai pada sektor jasa dan perdagangan eceran. Nah, contoh misalnya seperti jasa salon, gadget, angkutan, toko obat ya, jenis apotek, dan toko-toko kelontong. Nah, sifat pasar persaingan monopolistik yang pertama, jumlah maaf sebentar. Jumlah penjual dan pembeli cukup banyak. Ya, kemudian barang-barang yang diperjualbelikan tidak homogen. Kemudian ciri-ciri pasar persaingan monopolistik yang lain, yang pertama terdapat banyak penjual, barangnya bersifat berbeda corak, firma mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga, masuk ke dalam industri relatif lebih mudah, persaingan dalam promosi penjualan sangat aktif ya, sangat bagus, persaingan-persaingannya, promosinya luar biasa hebatnya, kemudian penjual mudah menawarkan barangnya di pasar. Selanjutnya, jenis permintaan pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, permintaan konvensional dan permintaan proporsional. Nah, kedua kurva tersebut berlereng negatif sebagai akibat adanya kemampuan produsen dalam mempengaruhi harga. Nah, keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistik. Di sini ada keseimbangan kurva dalam pasar persaingan monopolistik ini tidak bersifat elastis sempurna. Kemudian kurva hasil penjualan marginal (MR) ini tidak berimpitan dengan kurva permintaan ya. Keseimbangan kurva dalam pasar persaingan monopolistik itu sekali lagi tidak bersifat elastis sempurna. Dan kurva hasil penjualan marginal revenue-nya itu tidak berimpitan dengan kurva permintaan. Nah, adapun keseimbangan jangka pendek dan keseimbangan jangka panjangnya, yaitu untuk keseimbangan jangka pendek, karena kurva permintaan menurun sedikit demi sedikit ya, sedikit demi sedikit, sebagai akibatnya kurva marginal revenue itu tidak berimpit dengan kurva permintaan. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, keseimbangan yang dicapai suatu firma dalam pasar persaingan monopolistis. Dalam persaingan monopolistis, permintaan yang dihadapi firma adalah sebagian dari keseluruhan permintaan pasar. Kemudian keseimbangan jangka panjang dalam persaingan monopolistik tidak terdapat hambatan kepada firma-firma yang baru. Maka keuntungan yang melebihi normal akan menyebabkan pertambahan dalam jumlah firma di pasar. Nah, adapun kelebihan dan kelemahan pasar monopolistik yaitu untuk kelebihannya banyaknya produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik baginya. Karena banyak ya, produk-produknya banyak, ada banyak pilihan. Nah, sehingga dapat memilih produk yang terbaik ya. Kebebasan keluar masuk bagi produsen mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produknya. Diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya dan dapat membuat konsumen loyal terhadap produk yang dipilihnya. Pasar ini juga relatif mudah dijumpai oleh konsumen karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari ini tersedia dalam pasar monopolistik. Ya. Tapi selain banyaknya kelebihan tadi, ternyata ada kelemahannya juga nih. Nah, yang pertama memiliki tingkat persaingan yang tinggi. Kemudian sehingga produsen yang tidak memiliki modal dan pengalaman yang cukup akan cepat keluar dari pasar ya. Dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik karena pemain pasar di dalamnya memiliki skala ekonomis yang cukup tinggi. Kemudian pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi sehingga akan meningkatkan biaya produksi yang akan berimbas pada harga produk yang harus dibayar oleh konsumen. Nah, persaingan bukan harga, ya, diferensiasi produksi, menciptakan barang sejenis tetapi berbeda lain
atau perusahaan sendiri. Contoh Sampo Sunsilk dan Dove berasal dari pabrik yang sama. Ya, kemudian iklan dan berbagai produk dan berbagai bentuk promosi dari penjualan. Ya, itu persaingan-persaingan selain dalam bentuk harga. Kemudian pengaturan pasar persaingan monopolistik. Daya monopoli yang relatif kecil menyebabkan kesejahteraan yang hilang, dead wage relatif kecil. Permintaan yang sangat elastis menyebabkan kelebihan kapasitas produksi, kemudian ketidakefisienan yang dihasilkan perusahaan yang beroperasi dalam pasar persaingan monopolistik diimbangi dengan kenikmatan konsumen karena beragamnya produk, banyaknya produk, pilihannya banyak, peningkatan kualitas, dan meningkatnya kebebasan konsumen dalam pemilihan output-nya. Oke, terima kasih. Demikian materi tentang pasar monopolistik. Terima kasih atas partisipasinya. Jika masih ada yang kurang jelas, silakan teman-teman bisa diskusikan di WA Group seperti biasanya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ilal aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.